Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16, Mas tidak bakalan biarin kamu tidur begitu saja. Sesampainya di kantor polisi, Bu Alin dimintai keterangan oleh polisi. Polisi berhasil mengungkap kebenaran jika Bu Alinlah yang menjadi dalang penculikan Via. Bu Alin kini mendekam di penjara, sedangkan Siska tidak mampu membantu mamanya. Dan dia merasa malu kepada Viko atas kelakuan mamanya, sehingga dia memutuskan berhenti bekerja sebagai dosen di kampus di mana dia mengajar, sementara di kediaman keluarga Rusdi. Via melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Via cukup telaten dan sabar, mengurusi semua kebutuhan Viko. Sayang, sini. Panggil Viko. Ada apa, Mas? Apa ada sesuatu yang Mas perlukan? Tanya Via menghampiri suaminya. Tidak sayang, Mas hanya mau bilang sesuatu kepadamu, kata Viko. Apa itu, Mas? Tanya Via penasaran. Bagaimana kalau kita pergi liburan? Dan sekalian bulan madu sayang, ucap Viko. Tapi keadaan Mas kan masih belum membaik. Enggak, Via enggak akan mau. Kan masih rencana sayang, kita tunggu 2 minggu lagi. Setelah keadaan Mas membaik, baru itu kita pergi untuk liburan, ucap Viko. Baiklah, Via nurut sama Mas saja, ucap Via memeluk suaminya tersebut. Iya Mas, kira-kira siapa ya yang berani nyulik aku? Tanya Via heran. Sudahlah sayang. Mendingan sini kamu tidur. Aku kangen banget pengen meluk kamu, kata Viko merentangkan tangannya. Via langsung menghampiri suaminya dan berbaring di tempat tidur. Keesokan harinya, Via bangun melihat suaminya yang sedang tidur nyenyak di sampingnya. Tangan Viko memeluk perut Via dengan kencang, seakan Viko tak mau membiarkan istrinya tersebut pergi. Mas, ayo bangun, ini sudah siang loh, kata Via membangunkan suaminya. Sebentar lagi ya sayang, 10 menit lagi, ucap Viko yang masih terlelap. Via melepaskan pelukan tangan suaminya dari perutnya. Via segera membasuh muka dan turun ke bawah membantu kegiatan di dapur. Selamat pagi Bi, Via bantu ya, ucap Via. Para pelayan mengangguk dan tersenyum ramah kepada Via. Sudah jadi kebiasaan Via setiap pagi membantu kegiatan masak di dapur tersebut. Viko dan Papi Rusdi sudah pernah melarang Via masuk ke dalam dapur. Mereka khawatir terjadi sesuatu dengan Via. Tapi Via terus memohon agar diizinkan Papi dan suaminya untuk tetap membantu kegiatan di dapur.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nona siapa ya? Mau cari siapa ke sini? Tanya Pak Satpam. Saya temennya Via Pak. Nama saya Heni, boleh saya masuk Pak? Kata Heni. Ah iya silahkan masuk Non. Saya akan panggilkan Non Via, ucap Pak Satpam. Selang beberapa menit Via pun keluar, menemui Heni di ruang tamu. Loh Hen tumben main kesini, ucap Via. Vi, lo kagak kenapa-kenapa kan? Kemarin suami lo cariin lo ke gue. Dia bilang lo hilang, lo gak kenapa-kenapa kan? Tanya Heni khawatir, gue gak apa-apa. Cuman kemarin gue sempet diculik, dan Mas Viko terluka. Saat berusaha nyelamatin gue, kata Via. Terus kabar Pak Viko, suami lo gimana Vi? Tanya Heni. Alhamdulillah keadaan Mas Viko sudah membaik Hen. Ah iya Hen kebetulan lo kesini. Gue mau ajak lo liburan bareng nih. Gimana menurut lo? Kata Via. Beneran lo mau ajak gue liburan? Sama siapa aja perginya? Tanya Heni bersemangat. Ya sama gue, sama Mas Viko lah. Kata Via. Ah ogah, gue gak mau. Gue gak mau jadi obat nyamuk lu sama Pak Viko, ucap Heni. Ayolah Hen, lu temenin gue. Lu kan tahu gue jarang berpergian. Kalau ada lo pasti rame. Entar biar Mas Viko aku suruh ngajak temennya. Temennya Mas Viko ganteng lo. Entar gue kenalin deh. Biar lu gak jomblo mulu. Ejek Via. Serius lo mau comblangin gue sama temennya Pak Viko? Dia ganteng gak? Kayak seperti suami lo gak? Terus namanya siapa? Tanya Heni. Dasar matre lu. Udahlah entar lu kenalan aja sendiri. Namanya Mas Reza, ucap Via. Heni hanya mengangguk-angguk, menerima ajakan Via tersebut. Setelah menunggu 2 minggu, kini akhirnya Via, Viko, Heni dan Reza pergi liburan ke Bali. Awalnya Viko menolak Via mengajak Heni, tapi akhirnya Viko membolehkan Heni ikut. Karena Via beralasan untuk mencomblangkan Heni dengan Reza. Gimana semua udah siap kan Za? Ucap Viko menghampiri sahabatnya. Udah, semuanya udah beres. Tinggal berangkat doang, jawab Reza. Bentar Mas, Heni kan belum nyampe sini. Ucap Via. Siapa Heni? Tanya Reza heran. Oh, Heni itu temen aku. Ntar aku kenalin ke Mas Reza deh. Ucap Via. Selang beberapa menit, akhirnya Heni tiba di kediaman keluarga Rusdi.
Sorry Vi, gue telat. Tadi macet di jalan. Ucap Henny. Ya udah gak apa-apa. Iya Hen. Kenalin ini yang namanya Mas Reza, temennya Mas Viko. Yang pernah aku ceritain ke kamu kemarin. Ucap Via mengenalkan Reza kepada Henny. Halo Mas, nama saya Henny. Senang bisa kenalan dengan Mas Reza. Ucap Henny mengulurkan tangannya. Halo juga Henny, aku juga senang bisa berkenalan. Dengan temannya Via yang cantik seperti kamu ini. Ucap Reza menyalami tangan Henny. Tiba-tiba pipi Henny memerah tomat. Mendapat pujian tersebut dari Reza. Wah bener kata Via, Mas Reza bener-bener ganteng. Batin Henny yang masih memandangi wajah tampan Reza. Woi, malah ngalamun. Ayo Hen, buruan masuk ke dalam mobil. Kita berangkat sekarang. Ucap Via mengagetkan Henny dari lamunannya. Via tersenyum. Saat melihat Henny terpesona oleh ketampanan Reza. Di dalam mobil Viko dan Via duduk di kursi belakang. Sedangkan Henny di depan di samping Reza. Yang sedang mengemudikan mobil. Sesampainya di Bali, Viko, Via, Henny, dan Reza langsung menuju hotel. Di mana mereka berempat akan menginap. Viko telah memesan 3 buah kamar VIP untuk mereka semua. Wah, keren banget Vi pemandangannya. Ucap Henny berlari ke balkon kamarnya. Via tidak langsung masuk ke dalam kamarnya terlebih dahulu. Dia lebih memilih ikut Henny ke kamar Henny. Iya Hen, kamar kita bertiga. Memang pemandangannya langsung berhadapan dengan pantai. Mas Viko sengaja pilih kamar yang langsung berhadapan pantai. Katanya biar lebih romantis. Ucap Via menghampiri Henny. Itu mah lu yang bikin tambah romantis. Lah sedangkan gue cuma bisa jadi obat nyamuknya lu doang, kata Henny. Ya enggak dong, kan lu bisa sama Mas Reza. Hitung PDKT kan, jawab Via. Iya Vi, lu bener juga. Vi, kalau boleh tahu Mas Reza udah punya pacar? Ataupun gebetan gitu nggak sih? Tanya Henny. Kalau pacar kayaknya belum deh. Soalnya Mas Viko sering ngeledekin Mas Reza jomblo. Tapi kalau masalah gebetan gue nggak tahu, ucap Via. Semoga aja belum Vi. Kayaknya gue tertarik deh sama Mas Reza. Ucap Henny. Cie, yang jatuh cinta pada pandangan yang pertama nih ye. Ledek Via tertawa. Udah gue mau balik ke kamar gue. Suami gue udah nungguin, kata Via pergi meninggalkan Henny. Kamu kemana aja sih sayang? Tanya Viko yang melihat Via barusan masuk ke dalam kamar. Hehehe, maaf mas. Tadi mampir dulu ke kamarnya Henny ngobrol sebentar. Ucap Via.
kebiasaan deh kamu. Kalau udah ngobrol sama temennya lupa waktu. Bahkan sampai lupa suaminya sendiri. Sindir Viko. Iya maaf suamiku sayang. Via menghampiri Viko dan langsung mencium pipi Viko. Viko yang mendapat perlakuan manja dari istrinya tersebut pun tersenyum senang. Kok cuma pipi sih sayang? Yang lain entar iri lo, ucap Viko. Yang lain siapa mas? Tanya Via. Yang ini, dan ini, kata Viko sambil menunjuk ke arah pipi sebelahnya, dahi, dan terakhir bibir Viko sendiri. Hahaha, itu sih maunya mas aja. Ucap Via tertawa. Jadi nggak mau nih? Ya udah mas nggak maafin kamu. Ucap Viko berpura-pura marah. Ya udah sini. Cup, cup, cup. Via mencium pipi, dahi dan terakhir mencium singkat bibir Viko. Saat Via memundurkan diri. Tiba-tiba tangan Viko menarik Via, hingga Via terjatuh di pangkuan Viko. Viko langsung mencium dan melumat bibir Via dengan rakus. Udah dulu mas. Ucap Via melepaskan ciuman panas Viko. Kenapa sih sayang? Lagi enak-enaknya juga. Kata Viko sebal. Apa mas nggak capek abis perjalanan jauh? Mending mas Viko mandi dulu deh. Mas Viko bau asam. Ledek Via sambil mengendus-endus dada Viko. Enak aja bau asam, orang masih wangi gini. Kata Viko. Apa jangan kamu kode mas? Biar bisa mandi bareng kamu ya. Goda Viko dan wajah Via langsung memerah. Saat mendengar ucapan suaminya tersebut. Enggak, pede banget sih suamiku ini. Ucap Via sambil mencubit kedua pipi Viko. Ya udah deh. Enak-enakannya lanjutin nanti malam. Nanti malam mas tidak bakalan biarin kamu tidur begitu saja. Ucap Viko tersenyum mesum. Ih dasar mas Viko mesum. Via langsung lari dan menuju kamar mandi. Via sengaja langsung mengunci kamar mandi. Agar Viko tidak dapat masuk di kamar lain. Sama halnya dengan Henny, kini Reza menikmati pemandangan di balkon hotel tersebut. Saat Reza menoleh ke arah balkon kamar sebelah, Reza tersenyum mendapati Henny yang tengah duduk di ayunan sambil memainkan HP-nya. Cantik. Gumam Reza dalam hati. Ekhem. Reza berdehem berniat untuk mengagetkan Henny. Henny yang mendengar suara orang tersebut langsung menoleh mencari ke arah sumber suara. Mas Reza, lagi ngapain mas? Tanya Henny. Oh ini lagi nikmatin pemandangan. Kalau kamu sendiri ngapain? Ucap Reza. Ini mas, cuma lagi main HP aja. Soalnya boring gak ada Via.
Ucap Henny. Oh gitu ya, gimana kalau kita keluar? Ke pantai atau cari tempat makan gitu? Ajak Reza. Boleh mas. Kapan mas? Tanya Henny. Kayaknya sekarang aja deh, mumpung masih agak sore. Jawab Reza. Oke mas, aku siap-siap dulu kalau gitu mas. Ucap Henny dijawab anggukan oleh Reza. Henny segera masuk ke dalam kamar hotelnya untuk bersiap-siap pergi. Wah, asik nih. Gue belum bertindak malahan Mas Reza udah maju duluan. Batin Henny. Setelah beberapa menit Henny bersiap-siap dan mengganti bajunya, Henny langsung keluar dan menunggu Reza di lobi hotel. Sorry ya, kamu nunggu lama ya? Ucap Reza menghampiri Henny yang sedang menunggunya di lobi. Enggak kok mas, aku juga barusan turun. Ucap Henny. Ayo kita pergi sekarang, ajak Reza. Henny mengangguk dan berjalan membuntuti Reza di belakang. Mereka berencana akan pergi ke pantai terlebih dahulu. Lalu pergi makan bersama, di dalam mobil selama perjalanan menuju pantai. Henny dan Reza saling bercanda, mengenalkan diri masing-masing agar lebih dekat lagi. Setelah beberapa menit perjalanan menuju ke pantai, kini Reza dan Henny pun sampai di tempat tujuan. Wow, ini indah, ucap Henny takjub. Pantai dengan pasir putih dan pemandangan yang indah tersebut membuat Henny takjub dan senang. Henny langsung berlarian di tepi pantai, sedangkan Reza duduk melihat Henny dari bangku di tepi pantai. Mas sini, ini tuh indah banget, ucap Henny melambaikan tangannya ke arah Reza. Reza hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, melihat sifat Henny yang seperti anak kecil. Setelah capek berlarian di tepi pantai, Henny langsung menghampiri Reza. Kamu nggak asyik mas. Masa ke pantai cuma duduk doang? Ucap Henny. Lah terus mas harus ngapain? Tanya Reza. Main air laut kek? Atau main pasir juga boleh, hehe. Ucap Henny tersenyum. Bersambung.